Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself first. My name is Agus Kurniawan. I'm from English Education. Guided by lecturer is Miss Iswandini MPD. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang sentence building. Let's to do material. Okay, everybody, you can look at this material. Previous patron lesson 1. Question short answer. Is John busy? Yes, he is. And new pattern, question short answer. Was John busy? Yes, he was. Di sini menjelaskan bentuk pertanyaan ketika ingin menanyakan tentang keadaan dalam bentuk adjektif di masa present ke suatu atau ke dalam past tense. Ketika bentuk awalnya is, itu berubah menjadi was. Contoh, is John busy? Was John busy? Nah, untuk jawaban pendeknya, kita cukup mengucapkan yes, he is. Yes, he was. For short answer, untuk awal bentuk to be itu di awal di present. Jadi kita tidak perlu repot untuk mengucapkan dari short answer-nya, cukup yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk short answer terdiri menjadi dua, yaitu affirmative dan negatif. Untuk affirmative singular terdiri dari yes, I was, yes, you were, yes, he was, I, you, he. Untuk plural terdiri dari yes, we were, yes, you were, yes, they were, we, you, they. Untuk kalimat negatif short answer, untuk singularnya terdiri dari I was not atau I wasn't, no, you weren't, no, he wasn't. Untuk plural sendiri terdiri dari no, we were not atau no, we weren't, no, you weren't, no, they weren't. So, we can looking for others. Masih banyak lagi. Yang lainnya tinggal kita praktekin. Oke, next di penjelasan tentang additional examples. Oke, di sini banyak pertanyaan juga ya. Seperti yang pertama, were you busy last night? Yang kedua, was I right yesterday? Oke, di sini kita bisa lihat kenapa ada to be, were, sama was. Untuk subjeknya sendiri itu ada you sama I. Jadi untuk to be-nya bisa dipakai seperti were dan was. Lanjut, untuk were the students here yesterday? Untuk subjeknya itu students ya, murid-murid atau siswa-siswi. Jadi tidak satu, berarti banyak. Yang dipakai menjadi to be-nya itu were, karena banyak ya, bukan satu. Lanjut, untuk was John tired on Monday? Nah, di sini untuk subjeknya itu ada John, yaitu orang satu orang, berarti hanya John. Untuk to be-nya pakai was karena hanya satu ya, diingatkan. Lanjut, untuk were the lessons difficult? Apakah pelajarannya sulit? Nah, di sini hampir sama seperti yang tadi students ya. Jadi lesson itu ada banyak juga untuk pelajaran. Jadi untuk to be-nya pakai were. Untuk jawabannya contohnya seperti no, they weren't. Oke, lanjut untuk exercise 7. Answer the question with an appropriate short answer. Use the name of students for Mr. A, Mr. B, etc. Contoh
kalimat pertamanya seperti was the table here yesterday? Yes, it was. Was Mr. A in New York yesterday? No, he wasn't. Is Mr. A in the class today? Jawabannya sih he is. Nah, di sini ada 4 pertanyaan nih, jadi kalian juga harus tahu di mana untuk to be-nya, untuk subjeknya yang tadi dijelaskan. Contoh yang pertama ini untuk was Mr. B in the class yesterday. Ketiga, were Mr. C and Mr. D in the class yesterday. Number 4, was the green book here yesterday? Next, for continuous the exercise, calling students individually. Number 5, were you tired yesterday? Number 6, was the lesson easy yesterday? Number 7, is it easy today? Number 8, was Mr. E in class yesterday? So, kalian bisa jawab pertanyaan yang sudah saya jelaskan. Jadi, harus benar-benar hati-hati di mana to be sama subjeknya yang tadi dari pertama saya sudah jelaskan. Ya, kalian juga bisa menempatkan to be dan subjeknya dengan tepat. Oke, untuk materi selanjutnya, notice the past tense form of the verbs. Previous patterns listen to. Nah, di sini ada 2 kalimat nih untuk kalimat kata kerjanya. I study English every day. John studies English every day. Untuk new patrons, I studied English yesterday. John studied English yesterday. Nah, di sini yang dimaksud apa? Jadi di sini menjelaskan perubahan bentuk kata kerja menjadi bentuk masa lampau atau past tense. Nah, kita harus perhatikan nih dari kata kerjanya study menjadi masa lampaunya studies. Harus diingat ya. Study, studied. Study, studied. Jadi kalian bisa diubah menjadi kalimat past tense-nya masa lampau. Diingat nih untuk timingnya seperti yesterday, berarti itu masa lampau ya. Dan untuk penjelasan yang di bawah nih, additional examples seperti I work, you work, he work, we work, dan yang lainnya. Nah, untuk menggunakan verbs 2 nih untuk kalimat ini, maka past tense. Berarti ada subjek verbs 2-nya itu bentuk past tense masa lampau. Oke, lanjut exercise 8. Change the adverbial from everyday to yesterday and make the necessary change in the verbs. Nah, ini yang dimaksud bentuk perubahan dari present ke bentuk past tense. Everyday to yesterday. I studied every day. I studied yesterday. Saya belajar setiap hari. Saya belajar kemarin. Nah, untuk kalimat present-nya study dirubah menjadi past tense, masa lampaunya study. The doctor works here every day. The doctor worked here yesterday. Jadi kata present-nya itu works dan dirubah ya, diingatkan menjadi worked karena masa lampau. Dan yang lainnya, contoh lainnya di sini juga banyak ya. Jadi diingatkan dari kata perubahan dari present ke bentuk past tense. Ketika timingnya sudah masa lampau atau past tense, kata kerjanya harus dirubah. Oke, lanjut untuk materi selanjutnya, notice the use of did in question, yaitu perhatikan kata penggunaan did pada suatu kalimat pertanyaan. Nah, di sini kita lihat nih untuk contoh kalimat
dari previous person. First statement is John works here every day. Nah, untuk pertanyaan questionnya, does John works here every day? Untuk new patterns dari kalimat past tense-nya, John worked here yesterday. Untuk questionnya, did John works here yesterday? Jadi kita harus ingat nih, kalau misalnya kita ada pertanyaan dari kalimat past tense menjadi kalimat pertanyaan, itu awalannya harus memakai did. Contoh yang tadi sudah saya jelaskan di statement new patrons, did John works here every day. Jadi kalian harus ingat ya, jangan sampai lupa jika melakukan sebuah past tense menjadi kalimat pertanyaan. Oke, lanjut. Yang terakhir, exercise 9. Change the statements into questions. The teacher presents the lesson yesterday. The other questions, did the teacher present the lesson yesterday? The teacher pronounced the sentence. The other question, did the teacher pronounce the sentence? The students repeat the new words. Did the students repeat the new words? Nah, di sini dijelaskan ketika bentuk pertanyaan or question sentence, maka kata kerjanya dirubah ke bentuk awal atau ke bentuk present atau verb one. Nah, di sini banyak kalimat nih. Teman-teman jangan sampai lupa. Jadi kalian bisa belajar sendiri seperti contoh yang pertama, Mr. and Mr. Allen practiced the conversation yesterday. Nah, jadi kalian harus mengetahui dari pertanyaan question sentence diubah menjadi kalimat bentuk awal atau present. Nah, oke, untuk penjelasan kali ini yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir, semoga kalian memahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua bisa belajar sentence building. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.